Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghani Dipati dari kelas 12 IPA 7 nomor absen 21. Di sini saya akan menjawab pertanyaan sejarah Indonesia. Soal pertama yaitu selama demokrasi liberal di Indonesia, pemerintah mengalami 7 kali pergantian kabinet. Jelaskan faktor penyebab pergantian dari setiap kabinet. Yang pertama ada Kabinet Natsir atau Masyumi yang masa berlakunya dari tanggal 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Alasan untuk karena adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS, di mana PNI menganggap peraturan tersebut terlalu menguntungkan Masyumi sehingga Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden. Yang kedua ada Kabinet Sukiman Suwidyo pada tanggal 26 April 1951 hingga 3 April 1952. Alasan untuknya karena ada kegagalan dalam pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ahmad Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat yaitu Merle Cochrane. Di samping itu, alasan untuknya ialah adanya korupsi di kalangan birokrat dan gagalnya Kabinet Sukiman dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo pada tanggal 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953, di mana alasan untuknya adalah karena tidak berhasil menyelesaikan masalah peristiwa 17 Oktober 1952, di mana dipicu oleh adanya gerakan yang diprakarasai oleh sejumlah perwira Angkatan Darat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Yang keempat, Kabinet Ali Sastro Amijojo I. Alasan runtuhnya karena adanya perselisihan pendapat antara TNI Angkatan Darat dengan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap, di mana sebenarnya Soekarno tidak merestui kabinet tersebut karena sebenarnya Muhammad Hatta yang mengangkatnya. Selain itu juga bukan karena keretakan di dalam tubuh kabinet, juga bukan karena dijatuhkan oleh kelompok oposisi, melainkan merasa tugasnya sudah selesai. Yang keenam adalah Kabinet Ali Sastro Amijojo II. Alasan untuknya karena ada mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil pemilu 1 ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden. Yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Kabinet Juanda merupakan kabinet terakhir selama masa demokrasi liberal. Presiden mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 setelah hampir 9 tahun negara RI dengan UUD 1950 dan sistem demokrasi liberal yang dialami rakyat Indonesia. Rakyat pun sadar bahwa demokrasi liberal tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Soal kedua adalah pada masa Kabinet Ali Sastro Amijojo I, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara konferensi Asia Afrika. Jelaskan bagaimana proses persiapan dan pelaksanaan konferensi tersebut. Proses dan persiapan pelaksanaan konferensi tersebut ialah pertama, gedung dana pensiun dipersiapkan sebagai tempat sidang-sidang konferensi. Hotel Homan, Preanger, dan 12 hotel lainnya serta perumahan perorangan dan pemerintah dipersiapkan pula sebagai tempat menginap para tamu yang berjumlah kurang lebih sebanyak 1.300 orang. Lalu keperluan transport yang dilayani oleh 143 mobil, 30 taksi, 20 bus dengan jumlah 230 sopir dan 350 ton bensin serta cadangan 175 ton bensin. Setelah itu dalam kesempatan memeriksa persiapan terakhir di Bandung tanggal 17 April 1955, Presiden Republik Indonesia Soekarno meresmikan pergantian nama Gedung Concordia menjadi Gedung Merdeka, Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Wiwarna, dan sebagian jalan raya timur menjadi Jalan Asia Afrika. Pergantian nama tersebut dimaksudkan untuk lebih menyemarakan konferensi dan menciptakan suasana konferensi yang sesuai dengan tujuan konferensi. Sebelumnya, pada tanggal 15 Januari 1955, undangan konferensi Asia Afrika dikirimkan kepada kepala pemerintahan negara masing-masing. Dari seluruh negara yang diundang, hanya satu yang menolak yaitu Federasi Afrika Tengah, karena memang negara itu masih dikuasai oleh orang-orang penjajahnya. Sisanya menerima undangan tersebut. Sebagian besar delegasi peserta konferensi tiba di Bandung lewat Jakarta pada tanggal 16 April 1952. Lalu sebutkan negara pelopornya. Negara pelopornya itu ialah Indonesia, India, Sri Lanka, Pakistan, dan Myanmar. Tuliskan hasil konferensi Asia Afrika. Hasil konferensi Asia Afrika adalah menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan prinsip dalam piagam PBB. Menghormati persamaan derajat semua negara, mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar maupun kecil. Nomor 3. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, terselenggara pemilihan umum pada saat itu untuk pertama kalinya. Jelaskan tentang pelaksanaan itu dan hasil pemilihan umum pada saat itu. Pemilu pertama ini
sering dikatakan pemilu paling demokratis, dilaksanakan saat negara masih kurang kondusif. Beberapa daerah dirundung kekacauan oleh D1T2. Anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka bertugas di daerah rawan. Digilir datang ke pemilihan, akhirnya berlangsung aman dan bertujuan untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Jumlah kursi yang diperebutkan ada 260, sedangkan kursi konstituante berjumlah 520 ditambah 14 wakil satu golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Saframijojo, namun ia mengundurkan diri dan diganti oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Hasil pemilu pertama, 5 besar dalam pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursi konstituante atau 22,3%. Kedua, Masyumi dengan 57 kursi DPR dan 112 kursi konstituante 20,9%. Ketiga, Nahdlatul Ulama 45 kursi DPR dan 91 kursi konstituante 18,4%. Yang keempat ada Partai Komunis Indonesia dengan 39 kursi DPR dan 80 kursi konstituante 16,4%. Dan terakhir Partai Syariat Islam Indonesia 2,89%. Apa yang dimaksud dengan konstituante? Konstituante Republik Indonesia adalah sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstituante baru bagi Republik Indonesia untuk menggantikan UUD 1950. Mengapa pada pemilu 1955 bangsa Indonesia perlu memilih anggota konstituante? Karena pada saat itu Indonesia belum menyepakati Undang-Undang Dasar yang tetap dan masih menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nomor 4. Pada masa Kabinet Ali Saframijojo II, Indonesia diminta PBB untuk menjadi anggota perdamaian PBB. Dibentuklah kontingen pasukan Garuda 1. Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang pasukan Garuda 1 dan mengapa Indonesia mau memenuhi perintah dari PBB. Menurut saya, pasukan Garuda 1 adalah pasukan yang saat ini disebut dengan TNI, di mana anggota militer Indonesia yang dipilih dan ditunjuk untuk menjaga perdamaian dunia. Sementara alasan Indonesia menerima pemerintah PBB untuk menjadi anggota perdamaian dunia karena tujuan PBB dengan Indonesia sejalan, yaitu perdamaian dunia seperti yang ada di Undang-Undang 1945. Nomor 5. Pada masa Kabinet Juanda, salah satu hasilnya adalah Deklarasi Juanda. Apa yang kalian ketahui mengenai deklarasi tersebut? Deklarasi ini dicetuskan Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya pada 13 Desember 1957. Deklarasi Juanda merupakan pernyataan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk lautan sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia, menyatu menjadi satu kesatuan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.